Namaku Arga, kepulanganku ke desa kelahiranku akan menjadi keputusan paling bodoh sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Sudah 10 tahun aku meninggalkan desa itu. 10 tahun merantau ke kota, bekerja, hidup di antara beton dan lampu jalan yang tak pernah padam. Ketika kabar tentang rumah orang tuaku sampai ke telingaku, bahwa rumah itu semakin rusak dan tak terurus, aku merasa punya kewajiban untuk pulang. Aku ingin menjualnya. Aku ingin menutup masa lalu. Aku tidak tahu bahwa desa itu belum selesai denganku. Ketika kepulanganku, bus kecil yang kutumpangi berhenti tepat di gapura desa menjelang maghrib. Tidak ada perubahan besar. Jalanan masih sempit. Pepohonan besar masih menaungi sisi kiri dan kanan jalan. Tapi ada satu hal yang langsung kurasakan sejak kakiku menginjak tanah desa itu. Udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada, membuat napasku sedikit lebih pendek dari biasanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamku. Aku berjalan menyusuri jalan utama desa. Beberapa orang duduk di teras rumah. Mereka menatapku. Bukan tatapan ramah seperti dulu, tapi tatapan yang membuat tengkukku dingin. Aku tersenyum, mencoba menyapa. Tak ada yang membalas. Beberapa bahkan buru-buru masuk ke rumah dan menutup pintu ketika aku lewat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Rumah orang tuaku berada di ujung desa, dekat batas hutan. Rumah kayu tua dengan halaman luas yang kini dipenuhi ilalang. Catnya mengelupas, jendelanya kusam, dan pagar bambunya hampir roboh. Aku berdiri lama di depan rumah itu. Kenangan lama menyeruak suara ibu memanggilku makan. Ayah yang duduk di teras setiap sore, semua terasa jauh. Seperti mimpi lama yang tak lagi utuh. Saat aku hendak membuka pintu, suara seseorang memanggil dari belakang, "Arga?" Aku menoleh. Seorang pria tua berdiri beberapa meter dariku. Rambutnya memutih, wajahnya keras. Sorot matanya tajam. Aku langsung mengenalinya. "Pak RT?" Ia mengangguk pelan, lalu mendekat. Tatapannya menelusuri wajahku, seolah memastikan aku benar-benar manusia. "Kamu pulang juga akhirnya," katanya. "Iya Pak." Ia menoleh ke rumah di depanku, lalu menelan ludah. "Arga, kalau bisa jangan tidur di rumah ini malam ini." Aku mengernyit. "Kenapa Pak?" "Ini rumah saya." Pak RT mendekatkan wajahnya dan berbisik. "Karena rumah ini berdiri di tanah yang salah." Malam pertama, aku mengabaikan peringatan Pak RT. Bagiku, semua itu hanyalah cara orang desa menakut-nakuti perantau yang sudah lama pergi. Malam turun cepat. Hutan di belakang rumah mulai gelap lebih dulu. Aku menyalakan lampu, tapi cahaya bohlam tua itu terasa lemah. Seperti tak sanggup mengusir kegelapan. Sekitar jam 9, listrik mati. Aku duduk di ruang tengah. Hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang membuat dinding kayu berderit pelan. Jam dinding tua berdetak keras. Terlalu keras. Aku mencoba tidur, tapi perasaanku tidak enak.
menjelang tengah malam. Suara langkah terdengar di luar. Rumah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas. Kaki di tanah basah. Aku menahan napas. Jam menunjukkan ke 23,58. Pesan Pak RT terngiang di kepalaku. Kalau sudah lewat jam 12, jangan buka pintu. Jangan percaya siapapun. Jarum jam bergerak. 00,0. Tok, tok, tok. Ketukan tengah malam. Ketukan itu pelan, teratur, sabar. Arga. Suara itu membuat darahku membeku. Itu suara ibuku. Buka pintunya, nak. Ibu kedinginan. Tanganku gemetar. Aku melangkah mendekat ke pintu, lalu berhenti. Logikaku menjerit ibuku sudah meninggal 10 tahun lalu. Aku mengintip lewat celah pintu. Yang kulihat membuat kakiku lemas. Kaki seseorang berdiri tepat di depan pintu. Tapi posisinya terbalik. Tumit berada di atas. Jari kaki menghadap ke belakang. Suara itu berubah menjadi lebih berat. Kalau kau tak buka, kami akan masuk sendiri. Rahasia desa. Aku lari keluar lewat pintu belakang. Menembus gelap menuju rumah Pak RT. Nafasku terengah. Setiap bayangan terlihat seperti makhluk yang siap menerkam. Di rumah Pak RT, puluhan warga sudah berkumpul. Wajah mereka pucat. Tidak ada yang terkejut melihatku datang. Seolah mereka sudah menungguku. Pak RT berdiri di tengah ruangan. Desa ini, katanya dengan suara bergetar, dibangun di atas kuburan massal. Puluhan tahun lalu terjadi pembantaian. Mayat-mayat dikubur tanpa doa, tanpa nama. Sejak itu, desa ini tidak pernah benar-benar tenang. Setiap 10 tahun, lanjut Pak RT, satu orang harus kembali. Satu orang yang lahir di sini untuk menjadi penjaga. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian pilih aku? Tak ada yang menjawab. Lampu padam. Cermin. Aku kembali ke rumah saat dini hari. Tidak ada pilihan lain. Di kamar tidur, aku melihat cermin tua milik ibuku. Masih tergantung di dinding. Aku mendekat. Bayanganku menatap balik. Lalu, bayangan itu tersenyum lebih dulu. Lehernya memanjang. Matanya menghitam. Mulutnya bergerak, tapi suaranya terdengar dari belakangku. Sekarang giliranmu menjaga. Aku menjerit. Akhir. Pagi datang. Matahari terbit seperti biasa. Desa kembali hidup. Orang-orang beraktivitas seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di rumah ujung desa, seseorang berdiri di balik jendela, diam menatap jalan. Aku tidak pernah benar-benar pergi dari desa itu. Dan jika suatu malam kau melewati desa ini dan melihat seseorang berdiri sendirian menatapmu, jangan berhenti, karena penjaganya sedang menunggu pengganti.